A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر إن أنزلناه في ليلة القدر. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Baik, masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita tentang keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Muhammad. Apa keistimewaannya? Diberikan dalam satu malam, dalam satu tahun, malam yang sangat istimewa yang tidak diberikan kepada seluruh para nabi dan rasul, hanya diberikan kepada umat Muhammad saja. Malam itu disebut Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Kalau Allah Subhanahu wa taala memilihkan dalam satu minggu itu ada siang terbaik, namanya Yaumul Jum'ah, Sayyidu al-Ayyam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pilihkan kepada kaum muslimin satu malam dalam satu tahun, malam terbaik yang disebut dengan Lailatul Qadar. Kenapa malam ini menjadi malam terbaik? Karena pada malam ini Al-Quran diturunkan. Ikhwan, pengaruh Al-Quran itu sangat besar sekali. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, maka malam itu menjadi malam terbaik dari seluruh malam yang ada. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi bulan terbaik dari 12 bulan yang Allah ciptakan kepada manusia. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul terbaik bagi seluruh para nabi dan rasul. Ketika Al-Quran Allah turunkan kepada umat Muhammad, maka Allah katakan kuntum khaira ummah, kalian sebaik-baik umat yang Allah turunkan atau keluarkan kepada manusia. Anda bisa perhatikan di sini, kalau dengan malamnya, dengan turunnya Al-Quran di sana menjadi malam terbaik, kemudian bulan terbaik, Rasul terbaik, umat terbaik, maka bagaimana kalau seandainya Al-Quran itu masuk ke dada-dada antum semuanya? Maka Rasul katakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Inilah keistimewaan Al-Quran. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam terbaik, Lailatul Qadar. Apa itu Lailah dan apa itu Qadar? Lailah artinya malam, dan malam itu ada dua jenis. Ada lailatun indallah dan ada lailatun indan nas.
Jadi ada malam menurut Allah dan ada malam menurut manusia. Adapun malam menurut manusia ma'ruf, apabila terbenam matahari kemudian terbit matahari, disitulah disebutkan awal malam dan akhir malam. Tapi kalau malam itu indallah, menurut ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, maka malam itu ditentukan di waktu asar dan akhirnya di waktu subuh. Itu malam menurut Allah. Mana dalilnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yata'aqabuna fikumul malaikah malaikatul laili wa malaikatun nahar. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah tugaskan para malaikat. Di sana ada malaikat siang dan di sana ada malaikat malam. Tugasnya mencatat dan memperhatikan anak Adam. Kapan malaikat siang turun dan kapan malaikat malam turun? Maka Nabi SAW menjelaskan bahwa malaikat malam turun di waktu manusia sedang sholat asar, dan malaikat malam naik di saat manusia sedang sholat subuh. Kapan malaikat siang turun? Malaikat siang turun di saat manusia sedang sholat subuh, dan malaikat siang naik di saat manusia sedang sholat asar. Ketika malaikat ini kemudian naik dan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah berfirman kepada para malaikat, ma taraktum ibadi, sedang apa kau tinggalkan hamba-hambaku? Maka malaikat siang dan malam mengatakan, atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Kami datangi mereka, mereka sedang sholat, dan kami tinggalkan mereka, mereka sedang sholat. Artinya malaikat malam turun, manusia sedang sholat asar. Kemudian malaikat malam naik ketika manusia sedang sholat subuh. Malaikat siang turun ketika manusia sedang sholat subuh, dan malaikat siang naik ketika manusia sedang sholat asar. Makanya dua sholat ini, kalau antum menjaganya dengan baik dalam satu hari, maka Allah akan ampuni dosa-dosa antum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ketika mendengar alasan dua malaikat malam dan siang ini, bahwa mereka datang ketika manusia sedang sholat, mereka tinggalkan ketika manusia sedang sholat, Allah mengatakan, ushidukum anni qad ghafartu lahum. Saksikan wahai para malaikatku, aku telah ampuni hamba-hambaku. Jadi kalau dalam satu hari Allah antum jaga salat subuh dan salat malam, salat asar, maka Allah akan menjamin ampunan untuk antum. Bahkan bukan hanya ampunan, Allah akan sediakan sorga kepada antum. Kata Rasul, man hafadha alal baradaini dakhalal jannah. Siapa yang menjaga dua salat, maksudnya subuh dan asar, maka Allah jamin padanya surga. Menunjukkan bahwa dua salat ini sangat istimewa. Makanya para ulama mengatakan, ketika Allah berfirman hafidhu ala salawati was salatil wusta, yang dimaksud salat wusta, ada yang mengatakan asar dan ada yang mengatakan subuh. Walaupun pendapat jumhurul ulama mengatakan salat wusta itu adalah asar. Baik, ini cerita malam. Kemudian al-qadar. Apa itu qadar? Ada yang mengatakan makna qadar itu artinya makanah, kedudukan. Karena malam itu memiliki kedudukan khusus di sisi Allah. Sebagaimana makna ini tersirat dalam sebuah ayat, wa ma qadarullaha haqqa qadri. Tidaklah mereka mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Qadaru Lailatul Qadar. Maka qadar di sini artinya
pengagungan. Malam itu memiliki keagungan di hadapan Allah. Ada juga yang mengatakan bahwa karena pada malam itu orang-orang yang menghidupkan malam untuk beribadah kepada Allah memiliki keistimewaan dibandingkan orang-orang yang tidak memiliki ataupun menyempatkan diri untuk melakukan ibadah di malam itu. Maka ini disebut qadar. Ini makna pertama. Makna yang kedua, qadar itu artinya sempit. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an bahwa arti qadar itu artinya sempit. Di mana ayatnya? Faman qudira alaihi rizquh falyunfiq. Barang siapa yang disempitkan rizkinya, biar antum lapang, banyak sedekah. Kalimat qudira di sini artinya sempit. Jadi malam itu malam yang sempit. Kenapa malam itu dikatakan malam sempit? Karena para malaikat dari langit turun ke bumi, sehingga malaikat ini berdesak-desakan di bumi sehingga sempit. Maka malam itu malam sempit karena banyaknya malaikat pada malam itu. Ini makna kedua. Makna ketiga, al-qadar artinya takdir, qada wal qadar. Di mana takdir anak Adam dalam setahun Allah Subhanahu wa taala tentukan. Baik takdir rizki, Allah mengutus para malaikat untuk membagi rizki kepada hamba-hambanya pada tahun ini. Allah membagi malaikat untuk mencabut nyawanya pada tahun ini siapa-siapa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan tahun ini akan terjadi musibah ini dan itu. Kemudian pada tahun ini akan terjadi ini dan itu. Rizki, makanannya hamba, pakaiannya hamba, macam-macam. Karena Allah mengatakan fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu yufraq, dibagi-bagi. Jadi para malaikat yang ditugaskan Allah Subhanahu wa taala mengambil takdir dari Lauhil Mahfuz, kemudian dibagi-bagi di dunia selama setahun yang akan datang. Maka malam itu disebut qadar, karena ketentuan hamba dalam setahun didaur ulang kembali. Dari sini ikhwatu fiddin, maka qadar memiliki beberapa makna. Malam yang istimewa di hadapan Allah dan juga bagi hamba-hamba yang memuliakannya. Malam yang para malaikat berdesak-desakan di bumi sehingga jumlah mereka melebihi jumlah kerikil yang ada di bumi. Menurut hadis yang dinukilkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Kemudian yang ketiga, karena malam itu terjadi penulisan takdir ulang bagi hamba-hambanya dan alam semesta setahun yang akan datang. Baik, kalau kita sudah kenal apa itu Lailatul Qadar, maka dari sini istimewanya malam itu. Kemudian Allah mengatakan, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Karena malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya, kalau ada orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 1000 bulan atau mungkin sama dengan 83 tahun lebih, dia tidak bermaksiat, beribadah kepada Allah saja, itu masih kalah pahalanya dengan orang yang beribadah di malam itu. Dia habiskan malam itu dari asar sampai subuh, dia tidak tidur, dia gunakan untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Maka itu lebih baik daripada orang yang beribadah selama 83 tahun lamanya. Dari sini luar biasa. Kemudian ada faedah yang disebutkan para ulama, bahwa umat Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah istimewakan dibandingkan umat yang lain. Salah satunya, Allah berikan amalan-amalan yang ringan
namun memiliki pahala besar. Secara logika ikhwan, kalau Allah berikan usia kepada antum 70 tahun, 70 tahun, anggaplah 70 tahun, karena usia umat Rasul itu 60 sampai 70 tahun saja kan gitu. A'maru ummati baina sittina wa sab'in. Kemudian 70 tahun itu antum melakukan amal soleh apa saja coba? Mungkin terkadang kita mengambil yang wajib-wajib saja. Mungkin yang sunnah itu jarang-jarang. Tetapi kalau seandainya antum mendapatkan satu malam di bulan Ramadan yang disebut dengan Lailatul Qadar, maka usia yang pendek itu mampu menjangkau usia umat sebelum Rasul yang usia mereka rata-rata sangat panjang. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam menurut pendapat jumhur berapa usianya? 1400 tahun. Panjang kan? Melewati 1000 tuh. Ya. Artinya di sini ikhwan bahwa usia umat dulu panjang-panjang. Logika mengatakan kalau usia yang panjang berarti ada kesempatan untuk memperbanyak amal soleh. Ketika ada kesempatan untuk memperbanyak amal soleh, tentu ada kesempatan untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Berbeda dengan usia sebentar. Kalau usia pendek 60 sampai 70 tahun, maka usia yang pendek ini tidak ada kesempatan untuk memperbanyak amal soleh, dan tentu tidak ada kesempatan juga untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Tetapi karena keadilan Allah Azza wa Jalla dan rahmatnya untuk umat Muhammad, maka kita bisa menandingi umat sebelum kita dengan cara mengejar keistimewaan-keistimewaan yang telah Rasul isyaratkan di dalam hadis-hadis yang sahih ataupun Al-Quranul Karim dalam Qurannya, bahwa di sana ada satu malam yang kalau antum mampu menghidupkannya maka sama dengan beribadah selama 83 tahun lebih. Itu kalau satu hari, satu malam dalam setahun. Coba kalau usia antum sudah 40 tahun, berarti sudah lewat kepada antum 40 malam Lailatul Qadar. Kalau setiap tahun antum mendapatkan malam itu, kemudian usia antum sampai 70 atau 80 tahun, kalikan saja kan usia antum dengan 1000 tahun, maka usia kita bisa menjangkau kepada usia sebelum umat Muhammad kan? Dan di sini bentuk keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah istimewakan umat yang umurnya sedikit, tetapi amalannya menjangkau umat yang umurnya panjang-panjang. Ya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kemudian Allah mengatakan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin. Tanazzalul malaikatu, turunlah para malaikat, warruhu dan ruh maksudnya Jibril, fiha pada malam itu, biidzni rabbihim dengan izin dari Allah. Ikhwan, para malaikat itu seluruh tempatnya di langit. Mereka turun ke bumi itu dalam rangka tugas. Sebagaimana bumi dihuni manusia, kalau umpamanya dia ke laut, maka dalam rangka tugas kan gitu, cari rizki. Karena manusia sudah ditempatkan di bumi. Begitu juga iblis sudah ditempatkan di lautan istananya dan para tentaranya. Jadi kalau mereka kemudian ke bumi dalam rangka tugas, lah pada malam Lailatul Qadar itu Allah tugaskan para malaikat yang ada di langit untuk turun ke bumi. Sampai-sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adadul malaikah fi Lailatul Qadar akthar min adadil hasa fil ardi. Jadi malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar ke bumi itu lebih banyak dibandingkan jumlah pasir atau kerikil yang ada di permukaan bumi. Siapa yang bisa menghitung jumlah kerikil? Satu lori saja antum beli kerikil cor, siapa yang bisa menghitung itu? Dan nggak ada kerjaannya juga ngitung
kerikil satu lori. Ya. Artinya bahwa walau 2 lori saja kita sudah bingung itu menghitung jumlah berapa kerikil itu kan. Ini satu bumi, berapa jumlah mereka? Tetapi malaikat yang turun lebih banyak dibandingkan itu semua, sehingga wajar kalau malam itu adalah malam berdesak-desakan malaikat, sehingga disebut Lailatul Qadri, malam yang sempit penuh dengan malaikat. Dan di malam itu tidak ada syaitan, setan berhenti. Kata Nabi SAW, idza ja'akum Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niran wa sufidatis syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, maka seluruh pintu surga dibuka. Seluruh pintu surga dibuka. Tapi kalau sudah lewat Ramadan, seluruh pintu surga ditutup kecuali satu, babur rahmah, pintu rahmat. Itu tidak akan ditutup. Sehingga kapanpun antum bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pintu itu akan senantiasa dibuka. Tidak harus mesti Ramadan dibuka. Kalau pintu itu Ramadan saja dibuka, nanti kalau orang tobat nunggu Ramadan. Kapan lu tobat? Nunggu Ramadan, Ustaz. Kan pintunya dibuka di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan itu seluruh pintu surga yang 8. Tapi setelah Ramadan, pintu itu ditutup kecuali pintu rahmat. Akan senantiasa dibuka, sehingga kapanpun orang bertobat, pintu itu terbuka kecuali apabila nyawa di sini ataupun matahari terbit dari arah terbenamnya, maka pintu itu baru ditutup. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat turun itu biidni rabbihim, karena izin Allah yang suruh. Memang Allah yang suruh untuk turun, Allah yang kasih tugas. Min kulli amrin, untuk mengatur semua urusan. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Malaikat itu disuruh turun untuk mengatur seluruh urusan selama 1 tahun yang akan datang. Jadi malaikat diturunkan, di situ ada malaikat maut nih, nanti mencatat nih tahun ini sampai depan akan sekian jumlahnya orang mati. Yang mati akan begini caranya. Mungkin yang ini disunamikan, yang ini digempakan, yang ini ditabrakkan, yang ini macam-macam. Oh, yang ini ditulis jumlah rizkinya, malaikat rizki turun. Nih setahun yang akan datang, yang ini pasti kaya, yang ini kaya jadi jatuh miskin, yang ini calon presiden, yang ini akan turun dari presiden. Sudah diatur tuh. Ya, jadi setahun akan datang didaur ulang tuh, ditentukan tentang rizkinya, bahagianya, celakanya, gitu kan? Bahagianya, sedihnya, semua diatur selama setahun yang akan datang. Makanya kenapa pada malam itu para ulama mereka tidak tidur. Mereka gunakan untuk qiyamul lail, mereka gunakan untuk qiraatul Quran, mereka gunakan untuk zikir dan baca Quran, karena ingin mendapatkan malam tersebut, supaya Allah berikan takdir yang baik setahun yang akan datang. Makanya kenapa para ulama ketika mereka di akhir Ramadan, maka mereka menangis dan terus menangis sampai 6 bulan setelah Ramadan. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menerima amalan mereka selama di bulan Ramadan. Kemudian 6 bulan setelahnya mereka berdoa agar dipertemukan dengan Ramadan tahun depan. Begitulah para ulama. Sama kita juga gitu kan, apalagi anak-anak, kapan Ramadan kan? Karena anak-anak senang Ramadan tuh kan, beli baju baru ya. Atau antum nunggu Ramadan biar cuti kerja gitu, separuh tengah hari aja kerjanya. Ulama bukan itu, nanti bulan Ramadan, menanti bulan Ramadan untuk ibadah, karena tahu bahwa di bulan itu ada keistimewaan satu malam yang bisa menandingi 83 tahun beribadah. Malam itu disebut Lailatul Qadar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka kesejahteraan malam itu sampai terbit fajar.
Adakah tanda-tanda Lailatul Qadar? Ada. Kata para ulama, di antara tanda-tanda Lailatul Qadar itu malamnya sangat terang padahal tidak ada bulan. Tidak ada bulan pada malam itu. Karena purnama itu terjadi pada tanggal berapa? 13, 14, 15. Yang disebut dengan Ayyamul Bid. Makanya ada puasa namanya puasa Bid, puasa purnama, ya. Sementara kejadian Lailatul Qadar itu 10 akhir Ramadan, berarti sudah lewat purnama, ya. Karena kejadian Lailatul Qadar itu mulai tanggal 21 atau 23 atau 25 atau 27 atau 29. Dan kata para ulama, setiap tahunnya akan berubah-ubah. Terkadang tahun ini mungkin 23, tahun depan mungkin 25, tahun depannya mungkin 27, mungkin 29. Diacak supaya tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, supaya kita berbekal terus mencari, ya. Dan antum ketika mencari Lailatul Qadar jangan sibuk melihat alamat. Kata Ustaz, nggak ada bulan tapi terang, asik nengok ke langit. Nampaknya nggak jelas, di sini banyak listrik. Lari ke lapangan di Jabal Uhud. Terang tak ya? Kurang terang katanya. Ada acara, lari kemana? Jadi satu malam antum ngeker atas saja gitu kan. Masuk tak? Masuk tak? Sibuk sampai subuh hilang Lailatul Qadar. Kemudian ciri yang kedua, Lailatus Samhah. Malam itu tidak terlalu dingin sehingga antum harus pakai jaket, tidak terlalu panas sehingga antum harus pakai kipas. Memang mu'tadil cuacanya. Jadi al-jawul mu'tadil. Jadi memang hawanya itu enjoy kita ini, baik di rumah atau di luar rumah, nampaknya enak gitu. Tapi terkadang juga bisa hujan. Bisa juga hujan. Tapi yang jelas, alamat yang paling jelas kalau malamnya Lailatul Qadar itu biasanya paginya. Dengan apa? Dengan matahari. Jadi kalau matahari itu antum tengokin tidak terlalu menyorok sehingga antum tidak sakit mata ketika melihatnya, kayaknya redup, maka berarti malamnya Lailatul Qadar itu, ya. Tapi ulama mengatakan, walaupun berusaha para ulama mencari tanda-tanda secara umum gitu, mencari tanda-tanda, dan itu diperhatikan setiap tahunnya, sehingga akhirnya kemudian membulirkan poin-poin malam itu begini, tetap para ulama mengatakan jangan sibukkan mencari tanda-tanda, karena antum tidak diperintah untuk mencari tanda-tanda. Antum diperintah untuk menghidupkan malam itu, dan malam itu hanya waktu yang bergulir dari asar sampai subuh. Tidak ada tanda-tanda bahwa orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu tiba-tiba berjalan, tiba-tiba ada peti jatuh, dilihat ternyata uang semua. Wah, saya menang Lailatul Qadar. Atau mungkin malam itu antum pasang togel, menang, wah saya menang Lailatul Qadar. Bukan begitu. Orang yang menghidupkan malam pun belum tentu dia mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau antum hidupkan malam-malam itu dengan nonton sepak bola dari asar sampai subuh, digunakan untuk ngobrol catur jagongan gitu kan sampai subuh, ya betul antum main catur di malam Lailatul Qadar, tetapi antum tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Hanya antum catur di malam itu saja. Kan kita ingin mendapatkan malamnya, bukan tidak tidur di malam itu. Sehingga para ulama kemudian untuk supaya mendapatkan malam itu, maka urusan dunia dikesampingkan sama mereka, dan mereka lari ke masjid kemudian i'tikaf. Kalau sudah di masjid kan nggak, perkara dunia dilupakan sama dia. Tapi kalau sudah di luar susah mendapatkan malam itu, ya.
Tetapi orang yang itikaf di masjid, kemudian siangnya puasa, malamnya qiyamul lail, memungkinkan antum mendapatkan malam itu. Dan itulah budaya para ulama seperti itu. Ya. Jadi surah Lailatul Qadar ini, suratul Qadar adalah surah yang luar biasa bagi kita menjelaskan tentang keutamaan umat Muhammad, bahwa hanya umat Muhammad yang diberikan malam ini, malam Lailatul Qadar, dan tidak diberikan kepada umat sebelum umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini di antara penjelasan singkat tentang Lailatul Qadar. Sampai di sini, insyaallah besok kita lanjutkan. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya bahwa tolong berakhlak kepada Allah. Membahas tafsir dari surah Al-Imran. Lahirlah Imam Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban. Jadi ketika Yunus alaihi salatu wassalam terkena undian itu,